Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abna Ayu Rahmadani, NIM 207200002 dari jurusan Tadris IPA IAIN Ponorogo akan melakukan praktikum yang berjudul sifat larutan, koloid, dan juga suspensi. Sifat larutan, koloid, dan juga suspensi ini masuk ke dalam materi campuran, di mana materi campuran ini adalah suatu zat yang terdiri dari dua zat atau lebih yang berbeda. Kemudian berdasarkan ukuran partikelnya, campuran ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama larutan, yang kedua koloid, yang ketiga adalah suspensi. Adapun tujuan dari praktikum yang saya lakukan yaitu yang pertama menentukan campuran apakah termasuk ke dalam larutan, koloid, dan juga suspensi. Kemudian yang kedua, untuk membedakan bagaimana sih sifat dari larutan, koloid, dan juga suspensi. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama 3 buah gelas dan juga 3 sendok. Kemudian senter yang digunakan pada efek tindal, penyaring biasa untuk mengetahui endapan yang dihasilkan, kemudian tisu. Bahan yang pertama yaitu susu bubuk coklat, kemudian garam dapur halus, lalu susu bubuk kopi, dan yang terakhir air mineral. Langkah-langkah praktikum yang pertama yaitu menuangkan ketiga bahan di masing-masing gelas yang berbeda. Yang pertama 1 sendok garam dapur halus, kemudian yang kedua 2 sendok makan susu bubuk coklat, dan yang terakhir yaitu 1 saset atau 1 sendok bubuk kopi. Nah, jika semua bahan sudah dituangkan ke dalam gelas, kemudian dituangkan air mineral pada masing-masing gelas secukupnya. Setelah ditambahkan air, maka campuran antara air dan ketiga bahan tersebut diaduk sampai larut. Pada susu bubuk kopi, karena tidak menggunakan air panas, maka gumpalannya terangkat ke atas. Oleh karena itu, sebisa mungkin diaduk sampai campuran bersifat homogen. Sesudah ketiga larutan tercampur secara homogen, kemudian diamati secara makroskopis atau dengan mata telanjang dan dilihat bahwa terjadi satu fase atau dua fase pada campuran air dengan garam, air dengan susu, dan juga air dengan kopi. Jika dilihat secara makroskopis, pada garam terjadi satu fase karena jika dilihat dengan mata telanjang tidak bisa dibedakan mana yang termasuk garam dan juga mana yang termasuk air.
Kemudian pada susu juga terjadi campuran secara homogen dan tidak bisa dibedakan melalui mata telanjang mana yang termasuk susu bubuk dan juga mana yang termasuk air. Kemudian pada campuran kopi ternyata dapat dibedakan, artinya terjadi dua fase. Sebagian bubuk kopi mengendap ke atas dan juga ke bawah. Setelah itu menguji ketiga larutan melalui efek Tyndall atau pembiasan cahaya. Yang pertama yaitu campuran antara air dan garam. Dilihat apakah cahaya dapat ditembuskan atau tidak dapat tembus. Kemudian yang kedua menguji efek Tyndall pada campuran air dan juga susu bubuk coklat. Dan ternyata cahaya tidak dapat ditembuskan atau tidak dapat dipancarkan, melainkan hanya dapat dibiaskan atau dihamburkan ke segala arah. Dan yang terakhir menguji efek Tyndall pada campuran air dan juga bubuk kopi. Ternyata sama dengan campuran air dan susu, cahaya tidak dapat ditembuskan tetapi dibiaskan atau dihamburkan ke segala arah. Langkah selanjutnya yaitu menyaring ketiga campuran tersebut menggunakan tisu. Hal ini bertujuan agar endapan pada ketiga campuran tersebut dapat terlihat dengan jelas. Yang pertama yaitu menyaring campuran antara air dengan garam dapur. Setelah disaring, ternyata tidak terdapat endapan apapun pada saringan yang di atasnya sudah dikasih tisu. Kemudian menyaring campuran antara air dengan susu bubuk. Ternyata setelah disaring tidak terjadi endapan apapun pada saringan atau tidak dihasilkan endapan apapun dalam saringan. Hanya masih menyisakan bekas dari campuran antara air dan susu coklat. Yang terakhir yaitu menyaring campuran antara air dengan bubuk kopi. Ternyata selama penyaringan terdapat banyak endapan bubuk kopi. Oleh karena itu sangat sulit dipisahkan menggunakan saringan yang di atasnya sudah diberi tisu. Setelah disaring, ternyata terdapat banyak endapan pada saringan. Dari praktikum yang sudah saya lakukan, dihasilkan bahwasannya yang pertama, campuran antara garam dan air merupakan
larutan, karena ketika kedua zat ini dicampurkan akan larut sempurna atau terjadi fase homogen. Karena terjadi fase homogen, maka secara mata telanjang kita tidak dapat mengamati mana yang termasuk zat pelarut dan juga mana yang termasuk zat terlarut. Karena tidak dapat dibedakan, ketika disaring menggunakan penyaring biasa tidak dihasilkan ampas atau partikel berukuran besar. Dan kemudian ketika diuji melalui efek Tyndall atau pembiasan cahaya, cahaya ini dapat tembus pandang. Artinya campuran antara garam dan air ini termasuk larutan. Yang kedua yaitu campuran antara air dengan susu bubuk coklat, di mana ketika kedua bahan ini dicampurkan maka akan membentuk koloid. Meskipun jika diamati menggunakan mata telanjang termasuk campuran homogen, tetapi ketika disaring menggunakan penyaring ultra dapat dibedakan mana yang termasuk zat terdispersi dan juga mana yang termasuk medium pendispersi. Akan tetapi berbeda dengan disaring menggunakan penyaring biasa, maka tidak akan menghasilkan ampas apapun atau hanya menghasilkan bekas dari koloid tersebut. Kemudian ketika diuji melalui efek Tyndall, koloid ini tidak dapat menembuskan atau meneruskan cahaya, akan tetapi cahaya hanya dapat dibiaskan atau dihamburkan ke segala arah. Yang terakhir yaitu campuran antara air dengan bubuk kopi, di mana ketika kedua bahan ini dicampurkan maka termasuk suspensi yang berada dalam dua fase, yaitu fase terdispersi dan juga medium pendispersi. Bersifat heterogen karena ternyata lama-kelamaan kopi mengendap, dan ketika disaring menggunakan penyaring biasa dihasilkan endapan dari bubuk kopi tersebut. Kemudian ketika diuji melalui efek Tyndall atau pembiasan cahaya, ternyata cahaya tidak tembus pandang atau cahaya tidak dapat menembus suspensi, melainkan cahaya dibiaskan atau dihamburkan ke segala arah. Kesimpulan dari praktikum yang sudah saya lakukan mengenai sifat larutan, koloid, dan juga suspensi yaitu yang pertama, campuran antara air dengan garam merupakan larutan karena terjadi fase homogen yang kita tidak bisa membedakan mana zat pelarut dan juga zat terlarut. Kemudian ketika disaring juga tidak menghasilkan endapan apapun, dan juga ketika diamati melalui efek Tyndall, cahaya dapat tembus pandang. Yang kedua yaitu campuran antara air dengan susu bubuk termasuk ke dalam koloid, karena ketika disaring menggunakan penyaring biasa tidak menghasilkan apapun, tetapi ketika disaring menggunakan penyaring ultra dapat dibedakan mana zat yang terdispersi dan juga mana medium pendispersi. Selain itu penyebab termasuk koloid juga karena ketika diuji melalui efek Tyndall, ternyata cahaya tidak dapat tembus pandang atau cahaya dibiaskan dan dihamburkan ke segala arah. Kemudian yang ketiga yaitu campuran antara air dengan kopi, termasuk suspensi, karena lama-kelamaan ternyata kopi dapat mengendap, artinya dapat memisah dengan sendirinya. Selain itu ketika disaring juga terdapat atau dihasilkan endapan dari bubuk kopi tersebut yang lumayan banyak. Kemudian ketika diuji melalui efek Tyndall, ternyata cahaya juga tidak dapat tembus pandang, sama seperti campuran antara air dan susu yang termasuk koloid. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.